Yuk. Aduh, gila. Sahur lagi bro, masih puasa ya. Selamat sahur buat gua ya. Gini aja deh, langsung aja. Oh, ini mau ngasih tahu sekarang sekitar jam 4 ya. Jam 3 lebih 20 sekian gitu. Gua baru aja sahur tadi di luar, biasa di kos gitu. Ini baru pertama kalinya sahur di luar. Gue mau menyampaikan ya, ada hal yang membuat gue kesel belakangan ini. Mungkin bukan belakangan, tapi baru-baru ini. Bedanya ya, yang jelas nggak baru-baru ini, minggu lalu lah gitu. Yang jelas yang buat gue kesel adalah disahkannya RUU TNI. Siapa sih elemen masyarakat yang nggak kesel gitu ya? Mungkin mereka lah yang mereka yang apatis, mereka yang hanya fokus sama dirinya sendiri, mereka yang udah kenyang gitu, mereka yang udah merasa mampu untuk ya udah gue nggak butuh orang lain gitu. Nah, itulah mereka apatis. Cuma gue jelas gue kesel dengan RUU ini. Cuma ada hal yang lebih miris, dimana ya pasti kan setelah ada kontroversi kayak gitu, gue rasa ini bukan kontroversi ya, tapi lebih ke kebodohan pemerintah. Intinya di mana-mana itu banyak penolakan, termasuk di Jawa Timur itu sendiri, di Malang, di Surabaya, bahkan di Sukabumi. Gue baru baca berita tadi juga ada. Banyak lah di daerah-daerah itu melakukan perlawanan gitu. Tapi ada hal yang membuat gue kesel. Ada sebuah cuitan di Twitter gitu. Sebenarnya cuitannya dari screenshotan WhatsApp story gitu ya, dimana para orang coklat ini ya, gue mau bilang mereka polisi juga nggak pantas gitu ya, polisi itu terlalu baik gitu namanya buat mereka, tapi pindah itu jabatan mereka gitu. Orang coklat ini, hama ini ya satu ya, orang kan hama ya, kayak kelompok ini mereka oke lah memukul demonstran itu hal yang biasa terjadi, tapi gue tidak menormalisasikan karena memang biasa banget terjadi ketika ada demo gitu. Tapi yang bikin gue kesel adalah ada ibu-ibu pemulung dipukul sama mereka. Ya, ibu-ibu ini sudah jelas dia cuma nyari sesuap nasi, ya ngumpulin plastik. Jelas namanya demo, pasti kan ada sampah-sampah yang berserak yang bisa dimanfaatin sama ibu-ibu ini gitu ya. Kok ya dipukul gitu, maksud gua lu pada nggak punya ibu apa gimana sih si orang coklat ini mukulin ibu-ibu pemulung yang cuma numpang lewat. Gue kayak lu pada gimana bangsat, kata gua. Lu selalu masuk, selalu pendidikan itu otak lu kebuang apa gimana? Gila aja. Lu manusia dikasih akal, kelakuan lu melebihi anjing cu. Anjing aja masih milih-milih. Ini ibu-ibu pemulung yang lagi nyari duit. Wah, kacau emang. Gak hanya ibu-ibu pemulung, di beberapa kejadian medis dipukulin. Buset, kelakuannya 11-12 sama Israel. Bahkan gue sempet dapat video malah ya, yang rame itu ojol, warga sipil dipukulin, terus medis dipukulin. 11-12 lu sama Israel kelakuannya. Gila. Maksud gue gini, mereka cuma mau nolong loh, gue medis ini cuma mau nolong sama demonstran. Karena sudah pasti demonstran ini kalau tidak diterima aspirasinya, mereka akan terus stay di sana sampai diterima aspirasinya. Dan akhirnya apa? Kalau udah sore gitu lu suka ngegebukin tuh dengan alasan jamnya udah habis. Gimana kita nggak mau pergi kalau aspirasi kita aja nggak didengerin, aspirasi kita aja nggak diterima? Kenapa lu nggak memfasilitasi gitu? Bukannya lu bisa ya
deket sama mereka jadi foreigner biasanya tuh yang pupuk totot gitu. Biasanya lu juga deket tuh sama mereka tuh, pejabat-pejabat itu tuh ngawal mereka. Masa nggak bisa sih manggil mereka buat nemuin demonstran? Apa nunggu ada duit? Apa nunggu harus ada yang bayar gitu? Ngaco emang ini kelompok masyarakat yang meresahkan ini satu. Kembali lagi gini loh, medis itu kan tugasnya cuma mau nyembuhin doang. Kenapa harus dipukul? Bahkan beberapa dari mereka, beberapa berita mengabarkan bahwa mungkin bukan dari media berita ya, lebih ke dari informasi-informasi dari para demonstran gitu, daripada pelaku yang berdemo atau tim medis itu sendiri. Mereka dikatain lonte. Gila kata gue, lu kemarin dulu tuh, gak dulu, bahkan sampai sekarang kadang kalau lagi mau musang birahi, deketin halo deh, deketin perawat lah, segala macem. Sekalinya mereka jadi medis, lu katain lonte. Gila, lu gak punya adab tuh. Gila, kesel gua. Gak punya adab memang makhluk-makhluk ini nih, makhluk-makhluk biadab satu ini. Manusia aja gak pantas nih disebut sebagai manusia. Musang birahi ya, kayaknya gak mau disamain sama lu gitu. Buat siapapun dah, lu pada ya, yang kalau lu punya cita-cita ya di mereka, lu pikir dua kali dah. Sayang otak lu digadai cuma buat kepentingan jenderal-jenderal mereka, kepentingan penguasa. Gak pernah gue lihat mereka berpihak kepada rakyat yang berdemo. Mereka, yang gue kesel mungkin akan pembelaannya ya kan, kita udah ngasih izin segala macam untuk berdemo. Tujuan demo tuh bukan hanya sekedar turun ke jalan, boy. Iya, gue tahu lu nggak pernah demo, soalnya akal lu digadaikan. Tujuan berdemo itu menyampaikan aspirasi sampai didengar. Ada blow-on ya kelompok masyarakat itu satu. Sumpah ya, gue masih nggak habis pikir, jujur aja gue nggak habis pikir lah sama mereka ini yang mukulin medis lah, ibu-ibu, ojol, si orang cuma nyari duit. Emang biadab orang-orang ini. Oh, bahkan kemarin ini yang demo di Malang gitu ya, kan banyak, cukup lah, ada beberapa demonstran itu yang dibawa ke RSSA, Rumah Sakit Saiful Anwar ini tempatnya. Itu sampai didatengin polisi, lu orang dirawat aja lu ngedatengin. Lo kan gua nggak butuh lu dateng, yang ada lu usahin, bikin mereka tertekan. Gila emang. Cukup tim medis aja yang datengin mereka gitu, yang nemenin mereka. Lu kalau mau alibi nemenin, nggak usah, nggak butuh gua. Gendut udah. Kadang udah kesel aja udah, pas udah tua tuh pada gendut gitu. Asli dah. Kayak gitu yang masih muda, bengok semua kadang. Manut sama atasan, kagak pakai akal. Atasan lama-lama suruh nyebukin tai, ini juga mau itu. Atasan suruh ngebunuh orang aja manut tuh, kejadian kan. Padahal lu masih punya akal gitu untuk memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang berpihak sama masyarakat gitu. Katanya abdi negara itu bukan sama pemerintah, bos. Pemerintah aja kadang jadi musuh negara itu sendiri. Ini capek gua saking dongkolnya ya sama apa yang terjadi sekarang gitu. Gila sahur emang cocok buat ngata-ngatain kelompok satu ini ya. Cobalah kalian yang masih muda itu punya otak ya, yang masih muda nih, yang baru jadi nih, yang masih 20-an lah gitu. Kalian kan pasti punya otak nih, masih nih. Dan emang manusia tuh dikasih
akal ya kan, untuk berpikir, ya lu mikir lah, gila, ini yang gue lakuin bener apa salah sih? Gue mukulin orang, ini emang mereka yang gak tertib atau kita, atau ada yang lain yang bermasalah? Capek gue hari-hari dibenturin sama lu terus. Nah, ada satu video lagi gue sempet lihat itu, nanti gue kasih dah videonya. Itu ada dari mereka sendiri yang ngelempar batu duluan ke demonstran. Oke, gue hapus kata duluannya, tapi dari mereka yang melempar batu ke demonstran. Gue masih nggak habis pikir juga tuh, kayak katanya lu mengamankan demo, tapi lu malah nambah panas demo. Bangsat emang itu kelompok satu, anjing ini. Anjing aja nggak pantas bisa dari nama mereka, sialan. Udah kalian yang menilai sendiri itu video itu tuh, sumpah. Maksud gue gini loh, lu kalau alibi lu ngamanin, kalau lu mau bilang lu mau ngamanin, ya udah kawal aja, amanin kita sampai ke dalam, di dalam lu kawal. Kalau kita bulat tangkap selesai. Itu loh. Gak usah sok keras, buy one aja lu kalah nih yang di atas mobil. Emang lu kalau nggak ada senjata ya kalah lu diajak buy one. Lemah udah beraninya keroyokan, beraninya pakai senjata, provokator lagi, lempar batu lo ke demonstran. Berarti kan problematikanya bukan hanya demonstran yang lempar batu, tapi dari mereka yang lempar batu. Kan gini, oke, demonstran melempar batu, kalau tidak ada respon lemparan batu juga mereka nggak udah berhenti, itu gue yakin. Dan selama gue demo, lemparan batu itu terjadi kalau ada provokatornya duluan. Entah itu tiba-tiba ada water cannon, tiba-tiba ada apa yang gas air mata. Nah, situ barulah. Lah ini malah menunjukkan dengan jelas bahwa mereka yang mukulin, yang melempar batu. Fuck lah. Emang cocok dibilang mereng. Kalau di pertanyaan mereng itu hama ya. Oke. Yang kedua, ada sebuah hal demo yang dicapkan oleh pemerintah ini. Siapa sih yang milih, sialan gitu pada. Cabai naik kan. Ada sebuah statement yang beredar di media. Bahkan bukan di media sosial biasa gitu. CNN mewaktakan bahwa CNN yang sering kali bermasalah sama masyarakat, oposisi tepatnya ya, gue bukan oposisi juga sih, masyarakat sipil lah, itu mewaktakan bahwa ini bukan pejabat publik lagi loh, ini seorang presiden ngomong sampai ya statementnya itu dikutip dari presiden. Masalah kenaikan harga cabai itu responnya ya udah jangan makan pedes. Nongo, logika lu tuh jalan anjir. Bilang anjing lupa. Gila lu, seorang kepala negara aja bisa berstatement kayak gitu loh. Maksud gua gini, lu sebagai kepala negara harusnya berstatement dengan lebih baik. Lu tinggal bilang, oh iya ini kenaikan nanti bisa kita solusikan, kita omongkan dengan mungkin Kementerian Perdagangan dalam negeri atau Kementan gitu, bagaimana menurunkan harga pangan. Satu lagi ya, masalah harga pangan yang mahal ini, itu tuh gak ada solusinya aja. Gemes banget gua. Itu ya mafia tengkulak yang jadi mafia ini, lu berantas saja. Lu presiden atau lu kepala daerah, lu
punya kewenangan untuk itu, masa nggak bisa melakukan sih? Tapi emang sumpah ini kebangetan banget itu statement apa namanya, ya udah nggak usah makan pedas. Ya gue mau pakai logika itu ya, pajak makin mahal ya udah gue nggak usah bayar pajak anjing. Pajak kayak dikorut mulu no, pajak buat bayarin sempak TNI itu 170 juta yang gue baca itu. Gila emang. Gue kalau yang ngomong itu Gibran mungkin gue puas ya ngatain gitu, dan kayak oh iya bang dia tidak punya kapasitas. Ya ini presidennya loh, dia punya kapasitas untuk apa ya, untuk menjawab itu dengan diplomatis gitu, walaupun ya bahasa diplomatis itu bahasa sialan yang bisa gue bilang bukan bahasa untuk jawaban lah. Ada itu emang apa ya, masalah kenaikan pangan ini kan tiap tahun terus ada ya, apalagi di akhir tahun ya kan, juga kalau tahun itu terus di mendekati hari raya itu ya kenaikan pangan ini hal yang biasa gitu. Tapi gue tidak mau menormalisasikan itu, harusnya pemerintah itu mencarikan solusi bagaimana kos kita terhadap bahan-bahan pangan atau bahan-bahan kehidupan lainnya sama primer dulu lah, primer ya, terutama primer dulu lah, itu tidak apa ya, persentasenya itu tidak besar gitu terhadap pendapatan kita. Tapi jujur gue masih kesel aja sih sama statement itu tuh, gak usah makan pedes. Maksud gue gini, kalau semisal daya beli masyarakat itu menurun terhadap cabai, yang rugi siapa? Yang jelas yang paling akan terdampak itu adalah orang-orang pasar, orang-orang yang berjualan sayuran itu sangat-sangat terdampak. Kenapa? Ya, keuntungan mereka akan berkurang dong, karena membeli cabai ini menurun gitu. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya pasar tidak mau mensuplai cabai lagi dalam kuantitas yang banyak. Yang rugi siapa? Petani. Bodoh tengkulak anjing itu emang harusnya dibasmi itu kalau di mafia itu. Tapi petani itu pasti akan terdampak lah, karena demand akan cabai ya akan menurun. Mana petani sekarang juga, gue nggak mau menjelekkan, cuma lihat ya kesejahteraannya itu tidak terjamin. Sumpah emang ini era belum dia setahun, nggak usah setahun lah, setahun 9 bulanan ini masih kan ada aja masalah gitu yang kayak sehari bisa nggak sih damai gitu, entah dari pejabatnya, entah dari eksekutif, legislatif, entah dari partai coklat gitu di awal, aparat ini. Nggak bisa apa kalian tuh, nggak usah lah bikin ulah gitu, setahun lah ya nggak usah ada ulah. Belum lagi korupsi, liga korupsi itu gila emang. Waduh hal-hal yang apa ya, sebetulnya kayak gini kan cuma butuh pegangan, oke lah gitu. Sekarang kita balik ke RUU TNI ya, oke lah kalau ada yang berstatement ya kan Pak Prabowo
nggak berurusan sama itu. Prabowo itu punya wewenang juga bro, presiden itu punya wewenang untuk ngebatalin undang-undang. Masa sih dia tidak apa dibilang tidak berurusan dengan undang-undang ini. Nggak lagi pula ini kan sebelum disahkan menjadi undang-undang di dewan DPR, ini kan ada omong-omongan kan di belakang, bahkan ada rapat tertutupnya. Masa informasi seperti itu tidak sampai ke lingkaran eksekutif? Kata gue nggak mungkin dong. Dan ya jangan lengah juga ya, hanya karena undang-undang TNI kita jadi lengah. Kenapa? Karena masih banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan. Nah, pagar laut bermasalah, IHSG anjlok, terus EBG sampai sekarang ya masih nggak jelas. Bukti konkret menunjukkan ini sukses itu belum ada. Kerusakan lingkungan di beberapa daerah seperti di Donggala, Palu Donggala, terus di Morowali, gue baru baca berita juga, itu ada berita lama di IMIP itu, di PT IMIP, gue lupa kepanjangan tapi singkatannya IMIP. Di Morowali banjir karena jelas kerusakan lingkungan, apalagi nggak mungkin dong orang buang sampah sembarangan. Belum lagi IKN juga, Danantara, itu udah masalah semua itu. Jangan sampai inilah, jangan sampai korupsi itu dari Asabri, Timah, apalagi Pertamina. Dan ya, dari info yang gue dengar juga, berita-berita yang gue dengar, Pertamina itu yang main juga orang-orang lama gitu. Orang-orang yang dulu pernah ya yang lama, yang pernah bermasalah, dan itu udah lama gitu. Udahlah, capek, gila, emosi itu akan tersulut. Tapi lah, ini tugas gua nggak, mungkin saat ini gua memang tidak bisa ikut demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi gua, tapi ini salah satu cara gua untuk ya orang lain tuh tahu sebetulnya ini loh keresahannya, ini loh permasalahan negeri kita tuh kompleks. Oh iya, satu lagi, gue tadi sempat mention atau enggak ya, gue lupa, bahwa ada isu katanya bakal ada RUU Polri. Nah, ini gue belum tahu isunya seperti apa, tapi yang gue takutkan ini Indian bisa membuat Polri ini, ya asumsi masyarakat lah, bisa membuat Polri ini menjadi terlalu kuat di cybernya, punya kebebasan di bidang cyber, sehingga bisa mengakses gadget kita nantinya, bisa mengakses sosial media kita yang ketika kita kritis sedikit saja, itu bisa akun sosial media kita dihapus. Ini hanya asumsi masyarakat ya. Oh iya, satu lagi, sejarah itu pasti berulang. Jadi buat lu yang merasa ya nggak apa-apa lah, ada di sekitar kita, biar kita tuh hidup lebih tegas gitu. Tunggu, lu lihat apa yang terjadi di Orde Baru kan. Nah, itulah ketika ABRI dikasih wewenang ke sipil, kebebasan, bahkan ini tepatnya kebebasan sih ya, kebebasan mengakses wilayah sipil. Itulah, dan yang jelas kita suatu saat ketika disfungsi ini parah gitu ya, makin bermasalah hari-harinya, yang jelas kita udah pasti kalah sipil. Kenapa?
moncong senjata itu tidak bisa diajak berdebat. Bahkan terkadang penggunanya pun pasti tidak akan bisa berdebat. Karena apa? Ya kebanyakan dari mereka lulusan SMA yang hari-harinya latihan fisik, kognitifnya kurang biasa. Bagaimana tingkat kritisnya itu, bagaimana kemampuan otak untuk mengkritisi sesuatu itu ditumpulkan secara sengaja, dan lu mau gitu secara sukarela merelakan otak lu gitu, akal lu untuk tidak bisa menjadi kritis suatu saat nanti. Ya, ini emang gua akuin ya bisa dibilang ujaran kebencian ya, karena jujur gue sebenci itu gue sama pemerintah, sama orang satu ini, sama dewan. Pokoknya intinya gue kesel sama elemen-elemen itu. Satu lagi sama orang apatis yang sok-sok merasa gue gak masalah. Nah itulah ya, oke. Jadi gitu aja. Emang ini gue juga bikin lebih ke yang gue omongin ini spontan semua ya, dan biasanya juga gue kan jalan-jalan kemana, enggak, gue juga habisan ide untuk jalan-jalan karena masih di era puasa. Jadi ya udah, so segitu aja, bye bye.